Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nur Aziza dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 20. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonomi, yaitu dengan menjelaskan materi dari kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tersebut. Ada juga manfaat dari kerjasama internasional. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri, memperkuat rasa persahabatan, terus memperluas lapangan kerja. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dengan sifat saling membantu. Kemudian selanjutnya ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang hanya dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN, yang merupakan organisasi negara-negara di Asia. Kemudian ada kerjasama ekonomi multilateral yang merupakan kerjasama antar banyak negara yang tidak hanya dalam satu kawasan. Contohnya adalah OPEC, yang merupakan organisasi pengekspor minyak yang terdiri dari beberapa negara di dunia. Selanjutnya ada juga contoh dari beberapa lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah ada IMF atau International Monetary Fund, yang merupakan dana moneter internasional. Kemudian selanjutnya ada IBDR atau International Bank Reconstruction and Development, yang merupakan organisasi bank dunia. Kemudian selanjutnya ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Kemudian ada juga OPEC atau Organisasi of Petroleum Exporting Countries, yang merupakan organisasi pengekspor minyak yang terdiri dari beberapa negara di dunia. Materi selanjutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa yang melewati batas-batas wilayah di suatu negara tertentu. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan bruto, meningkatkan devisa negara. Kemudian juga ada kita bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian ada juga mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan jika barang tersebut itu diproduksi di negara atau diproduksi di dalam negeri. Kemudian selanjutnya ada juga faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan faktor produksi, kemudian adanya kebijakan impor dari suatu negara, terus adanya persaingan antar bangsa dan antar perusahaan. Kemudian selanjutnya ada faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan mata uang, kemudian selanjutnya ada kesulitan transaksi dari suatu negara dan resikonya juga besar. Kemudian ada juga terjadinya konflik dan peperangan. Kemudian terbentuknya organisasi regional ekonomi internasional. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori pandangan dari kaum merkantilisme. Poin dari teori ini yaitu kita harus meningkatkan ekspor dan kita harus mengurangi impor. Kemudian selanjutnya ada teori keunggulan mutlak dari Adam Smith.
poin dari teori ini yaitu kita harus harus memproduksi barang sesuai sumber daya alam suatu negara, dan kita harus mengimpor barang yang apabila diproduksi di negara sendiri itu biayanya lebih tinggi gitu. Terus selanjutnya ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Poin dari teori ini yaitu kita menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang rendah. Selanjutnya ada teori permintaan timbal balik, yaitu kita harus menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan impor. Di situ yang pertama ada tarif dan bea masuk. Tarif sendiri itu adalah pembebanan atas barang yang sudah melewati daerah pabean. Selanjutnya ada pelarangan impor. Pelarangan impor itu pelarangan impor adalah pelarangan masuknya barang dari luar negeri demi melindungi produksi barang dalam negeri. Kemudian selanjutnya ada kuota atau pembatasan ekspor. Selanjutnya kebijakan ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga. Terus juga ada kebijakan premi, kemudian ada juga larangan ekspor, ada juga perdagangan bebas, ada juga politik autarki yang merupakan perdagangan untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari negara lain. Selanjutnya ada cara pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama kita bisa menggunakan surat wesel atau surat perdagangan, surat wesel dagang. Selanjutnya kita bisa menggunakan rekening terbuka. Terus kita bisa menggunakan kompensasi pribadi. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan pembayaran tunai. Tetapi jika kita menggunakan pembayaran tunai, kita harus bertemu langsung dengan pembeli. Harus ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada juga alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama ada devisa umum, devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum itu adalah suatu biaya penghasilannya dihasilkan dari ekspor barang, jasa maupun transfer. Kemudian devisa kredit adalah suatu penghasilan yang dihasilkan dari pinjaman dari luar negeri. Sekian materi dari kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.